أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى مذكرا بذلك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ومنح رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Hadirin jamaah Jumat yang insya-Allah tanpa kecuali seluruhnya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di antara sekian banyak hamba Allah yang masih diberikan kesempatan menjalani kehidupan di muka bumi ini. Kita yang masih diringankan langkahnya oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kekuatan iman, diberikan kelembutan hati untuk merespon perintah Allah seruan Al-Quran dalam menunaikan Jumat di hari ini. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga di Jumat hari ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Jumat terbaik di antara sekian Jumat yang pernah kita tunaikan. Hadirin rahimakumullah, dalam setiap kesempatan Jumat bahkan umumnya dalam sesi ta'lim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa membuka ta'limnya bahkan Jumat dalam ibadah pekannya untuk mengingatkan setiap umatnya dari generasi sahabat yang diteruskan itu kemudian oleh generasi setelahnya dengan mengingatkan ke umat agar meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jumat ke Jumat, ta'lim ke ta'lim, pertemuan ke pertemuan, tidak lupa bukan taklimnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan khutbahnya kecuali dengan mengingatkan umat agar meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, pertanyaannya, dari sekian takwa yang diingatkan kepada kita, dari sekian takwa kemudian dihadirkan dari setiap Jumat itu, bahkan hingga Jumat ini, pernahkah kita kemudian bertanya apa hakikat dari takwa itu? Apa faedah dari takwa itu? Sehingga kalau tidak penting mustahil diingatkan dalam setiap pekan, kalau tidak penting mustahil kemudian diingatkan setiap generasi, setiap pekan diulang, setiap generasi dituangkan apa hakikat dari takwa dan faedahnya bagi kehidupan kita. Atau jangan-jangan setiap Jumat kita datang hanya duduk, kadang-kadang mengantuk, bahkan ada yang tertidur, mendengar peringatan takwa, mendengar kemudian khutbah Jumat, tunaikan solat 2 rakaat lantas pulang begitu saja. Tidak ada faedah kalimat takwa disampaikan setiap pekan dan tidak mengalir dalam jiwa dalam bentuk tindakan keseharian. Atau bisa jadi melaksanakan sholat Jumat hanya sebagai formalitas saja. Hadirin jamaah rahimakumullah. Pertama, ketika takwa diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam umumnya dalam setiap kesempatan Jumat, maka Al-Quran memberikan gambaran kepada kita pesan di balik takwa itu. Ada beberapa keistimewaan yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditanamkan dalam jiwa kita dan didapatkan dalam kehidupan kita. Apa di antaranya? Quran surah ke-65 At-Talaq di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga, di ayat keempat, Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan bagi setiap orang yang bisa meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa man yattaqillaha, dan siapapun, man ismun mausulun yadullun 'alal 'ammiyah, huruf sambung menunjuk kepada subjek objek tanpa batas, laki-laki kah, perempuan kah, besar kah, kecil kah, tua, muda, kaya, cukup, kata Allah. Tak peduli siapapun jika dia bisa meningkatkan takwanya kepada Allah, maka yaj'al lahu makhraja.
kami akan berikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang dialami dalam kehidupannya. Hadirin, perhatikan kalimat Qur'annya. Ketika Allah menjanjikan dalam jalan keluar, solusi dari setiap kesulitan yang kita alami di dalam kehidupan, maka solusinya digambarkan dalam bentuk nakirah, makhraja, tidak menggunakan alif lam. Nakirah bentuknya umum, general, seakan Allah ingin sampaikan, hei manusia, Anda dapatkan kesulitan dalam kehidupan di rumah tangga, Anda mendapati kesulitan di kantor, Anda mengalami kesulitan dalam kehidupan sosial, Anda mengalami kesulitan, sesungguhnya Allah. Solusinya mudah, tenaganya tidak banyak, biayanya tidak mahal. Anda tingkatkan takwa kepada Allah, kami berikan jalan keluar, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ketika setiap Jumat kita dikumpulkan, diingatkan oleh setiap khatib dari masa Rasulullah SAW sampai dengan kini, ketika dibuka kalimat khutbah dengan tingkat takwa, sesungguhnya kita dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingat, jangan-jangan sampai Jumat ini, bahkan di antara kita yang hadir sampai detik ini, ada yang punya masalah di rumahnya, ada yang punya persoalan di kantornya, ada yang punya kehidupan sosial, belum pernah tuntas masalahnya. Kedudukan Anda boleh tinggi, harta Anda boleh banyak, namun rumah Anda boleh luas, harta Anda begitu melimpah. Tapi ingat, jika Anda mendapati kesulitan tidak pernah tuntas saat ini, barangkali bukan karena jabatan yang kurang tinggi, bukan karena harta yang kurang banyak, mungkin Anda kurang takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ketika diingatkan, mari tingkatkan takwa kepada Allah, hakikatnya kita diminta untuk merenung, adakah kesulitan dalam kehidupan ini yang belum tuntas akibat faktor takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Masya Allah. Bahkan yang kedua, kata Quran, jangankan urusan kesulitan dunia, ya wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Jangankan urusan kesulitan dunia yang engkau alami, dari sisi masalah fisikalnya, bahkan urusan materi pun yang sifatnya berupa harta dunia, kata Allah, min ghairi la yahtasib. Jangan apa yang kau cari yang tidak engkau pikirkan pun, aku akan antarkan ke dekatmu untuk engkau bisa nikmati. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam Al-Quran, rezeki dibagi pada dua bagian. Pertama, Allah membuat hukum umum bagi setiap manusia yang ingin mendapatkan kenikmatan rezeki dalam hidupnya. Maka dibuat oleh Allah sistem yang disebut dengan ikhtiar dalam bentuk pekerjaan. Allah tetapkan di langit rezeki yang dijanjikan akan diberikan kepada kita tanpa tertukar. Quran surah ke-51 ayat ke-22. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit kami tetapkan rezeki kalian dan kami janjikan tidak akan pernah tertukar untuk diberikan. Setiap kita, kata Nabi SAW, sebelum diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka rezekinya akan dipenuhi sesuai dengan kemaslahatan hidup kita. Rezeki di langit, kita hidup di bumi, maka diturunkan Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-29. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Maka rezeki yang di langit karena kita hidup di bumi diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi untuk dinikmati di kehidupan kita. Bumi begitu luas, Anda yang di Pontianak boleh jadi rezekinya turun di Kuburaya. Orang yang di Kuburaya boleh jadi rezekinya turun di Jakarta. Karena itulah ketika konsep rezeki yang kita raih, Allah membuat sistem kehidupan yang berlaku bagi semua manusia. Di sini orang beriman, orang bertakwa, orang tak beriman, orang tak bertakwa. Jika mengikuti sistem yang Allah buat di sini, maka rezeki didapatkan dalam kehidupannya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-168. Ya ayuhan nas, hai manusia. Manusia kalimatnya disebutkan dalam kalimat nas 241 kali dalam Al-Quran. 5 kali manusia disebut istilah dengan Al-Quran, kadang disebut bashar. Qul innama ana basyarun mithlukum. 35 kali disebutkan dalam Al-Quran, kadang disebut dengan ins, seringkali disandingkan dengan jin. Ya ma'asarul jinni wal ins wa ma khalaqnal jinna wal ins. 18 kali pasangan disebutkan dalam Al-Quran, kadang disebut dengan insan. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan. Bahkan surat ke-76
Surah Al-Insan, hal ada 'alal insan 65 kali disebutkan dalam Al-Quran, di 63 ayat berbeda, di 43 surat yang tidak sama. Kadang disebut dengan Bani Adam di surat ke-7 ayat ke-31, ya Bani Adam khuzu zinakum inda kulli masjid, 7 kali disebutkan dalam Al-Quran. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Tapi ketika Allah ingin menyebutkan tentang pendapatan rezeki, tidak disebutkan kalimat bashar, tidak disebutkan kalimat ins, bukan disebutkan dengan Bani Adam, tidak juga dengan kalimat insan, tapi menggunakan bentuk annas. 241 kali disebutkan dalam Al-Quran menuju kalangan manusia tanpa batas. Akan Tuhan ingin katakan, hai yang merasa menjadi manusia, hai yang diciptakan sebagai manusia, kullu man fil ardi halalan thayyiban. Jika anda ingin mendapatkan bagian dari rezeki anda yang gunakan untuk makan, untuk kehidupan, silahkan cari, silahkan ikhtiar, silahkan kerja dengan cara yang halal dan baik dalam pandangan syariat kita. Anda mau jadi diplomat, silahkan. Anda mau jadi diplomat, silahkan. Anda mau jadi pengusaha, silahkan. Yang penting ada ikhtiar ditempuh, di situ rezeki Anda dapatkan. Jadi kaidah pertama, jika kita mengubah dari sistem yang standar mencari rezeki dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar, rezeki itu akan dia didapatkan, didekatkan oleh Allah, tidak lelah kita menempuhnya. Afwan, maaf jika ada di antara kita sampai saat ini sulit dalam pencarian rezeki, jalan dia tempuh kira dia dapatkan, tapi rezeki ia dapat dicoba dicek, bukan karena kurang hebat antum, kurang iman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena itu mohon maaf bila ada satu komunitas, sebut saja di Indonesia, jika didapatkan orang Islamnya banyak mengaku beriman kepada Allah, pakainya banyak dalam kehidupan, ahli hukumnya banyak, ahli politiknya banyak, tapi maaf, jika keberkahan belum juga diraih, kenyamanan hidup tak diraih, ketenangan tidak didapatkan, coba dicek, barangkali bukan kekurangan pakar, tapi orang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوة إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم ولي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إكراما لمن جهاد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من اتصلت عين بنظر وعزل بغباء. أما بعد، فيا معاشر المسلمين اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدع فيه بنفسه وثنى بملائكته قدسه، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عالما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون، ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن التابعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وعن كلمة إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أهلك اليهود والنصارى والكفرة والمشركين. اللهم آمنا من دورنا وأصلح وأولاد أمورنا، واجعل اللهم ولآياتنا فينا خفك والتقال. اللهم فعنا الخلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمهان وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة، وعن سائر بلاد المسلمين عما يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. معاشر المسلمين، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمته يزدكم واسألوه من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.